ulang tahun? Adrian. Siapa yang ulang tahun hari ini? Pindah dulu ya. Adrian. Oke, sebelum kita mulai, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun ke Adrian. Adrian mau tiup lilin. Pindah dulu ya, soalnya saya mau pindah laptop. Buka dong kameranya biar Adrian lihat siapa aja yang mau doain Adrian. Nanti adik-adik kalau mau ngerayain ulang tahun juga boleh ya online. Kak Yudi dibagi kuenya lewat online. Selamat ulang tahun, Adrian. Selamat ulang tahun Adrian. Nah, kita mau tiup lilin ya. Kak, maaf ya Kak, aku matiin kamera soalnya Ya. tadi aku keluar Kak. Oke, kita nyanyi dulu ya. Happy birthday ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Adrian. Lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Dan oke, kita hitung ya. Tiup lilinnya. 1, 2, 3. Yeay. Yuk kita berdoa buat Adrian yuk. Arahin tangannya ke Adrian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama dan teman kami Adrian sedang berulang tahun. Ulang tahun yang ke-9, Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi usia buat Adrian. Tuhan, Engkau memberkati Adrian, kesehatan, dengan kecerdasan, dan hati yang takut akan Tuhan, taat kepada orang tua. Engkau memberkati juga masa depannya, masa depan yang penuh harapan sudah Tuhan siapkan buat Adrian. Terima kasih Tuhan, Engkau menjagai Adrian, Engkau memelihara Adrian sepanjang umur hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Adrian. Dan kami juga akan memulai acara Kids Altar kami. Kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat tahun Adrian. Potong kuenya. Potong kuenya. Ya nanti Adrian sama keluarganya yang potong kuenya ya. Kita Kids Altar sebentar ya. Hari ini kita mau belajar tentang ini nih, tentang masih yang kemarin menjadi pendamai, tapi bagian yang ketiga. Wah, kita sudah belajar ya. Yang pertama Tuhan Yesus menjadi pendamai buat manusia dengan Tuhan. Yang kedua kita harus berdamai dengan orang lain. Sekarang kita belajar menjadi pendamai. Kalau kira-kira yang masih hafal ayat hafalannya siapa ya? 1 bulan loh ayat hafalannya. Mas, Ada sih, soalnya agak susah. Panjang ya? Ya panjang banget, biasanya pendek. Biasanya pendek, ini panjang ya sekarang ya. Iya nih. Kita ngikutin aturan dari mana? Kita ngikutin ini sih kurikulum baru. Kalau dulu kan kurikulumnya Bill Wilson, sekarang kurikulumnya Orange. Ya, kurikulumnya Orange. Gara-gara orange. Ya, namanya Orange kurikulumnya. Oke, kita baca aja biar ingat. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Oke. Nih, Kak Yudi mau nanya nih, kalau kalian melihat orang yang sedang berantem, mungkin teman, mungkin saudara, atau mungkin papa mama, atau mungkin papa mama ada yang pernah lihat. Ortumu atau orang tua? Ya, ortumu itu orang tuamu. Nah, itu disingkat. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Ayo, kira-kira apa yang dilakukan kalau melihat orang lain sedang bertengkar, entah itu saudara, keluarga, atau teman?
Ada yang jawab gini nih waktu kemarin kayak ditanya, Kak, kalau ada yang berantem aku kabur Kak, takut. Nanti mereka pukul-pukulan aku kena lagi Kak. Ada yang kabur karena takut kalau lihat orang lain sedang berantem. Terus ada lagi yang menjawab gini, ada yang jawab gini, Kak, kalau lihat orang lain berantem, apalagi papa mama, aku nangis. Nangis di mana? Nangis di kamar. Sedih, Kak. Oh, gitu ya. Kalau ada temanku berantem, aku juga sedih, Kak. Nah, ada lagi yang jawab gini, Kak, kalau ada yang berantem, aku ngumpet. Aku ngumpet, takut aku, Kak. Kalau ada lihat orang berantem, aku ngumpet. Siapa aja yang lagi berantem? Iya. Kalau kucing berantem, takut juga, Kak. Takut dicakar. Ada juga nih yang keren nih, kalau ada lihat orang sedang berantem dia berdoa. Wah, udah agak bagus sih, tapi masih kurang. Masa cuma berdoa? Pas lagi dia berdoa yang kabur. Ya, ini bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi nih. Yang lebih bagus nih begini. Nah, Ayudi. ya. Ayudi. Ya. Kak, saya izin live ya Kak, soalnya jaringan saya nggak bisa Kak. Mati lampu ya. Baiklah. Ayudi. Ya. Izin live ya Kak. Oke. Ayudi. Ya. Oke. Jam 6:30 ya Kak mau belajar. Ya. Terima kasih Kak. Oke. Shalom. Halo. Nah, sampai sini ya. Nih kalau ada yang berantem, didamaikan. Stop. Jangan berantem. Ini kalau ada teman berantem nih. Contohnya nih yang kayak kemarin ya, kayak ditunjukin di kertas itu loh. Ini kan ada temennya berantem, ya kan? Yang ini berantem, nggak mau temenan lagi, ya kan? Nggak mau disatuin. Kita datanglah sama dia, yuk maafin dia. Nggak enak memang, tapi harus dilakukan. Supaya apa sih? Supaya kita bisa satu lagi, supaya kita bisa temenan lagi, supaya kita bisa bersama lagi, gitu ya. Nah, kan? Udah sekarang jadi satu lagi, nggak putus lagi, gitu kan. Nah, itu contohnya anak yang baik, anak yang keren nih. Seperti tema kita hari ini, kita menjadi pendamai. Di dalam Alkitab ada seorang yang bernama Abigail. Abigail akan menjadi pendamai. Ini ceritanya Daud. Daud sama teman-temannya ini lagi mengembara. Terus mereka melihat di situ ada domba-domba yang banyak, mereka jagain. Nah, yang punya itu siapa? Orang kaya, namanya Nabal. Lalu Daud bilang, kita jagain yuk, siapa tahu kita bisa dapat makanan. Nah, dia membantu gembala-gembala ini jagain dombanya. Biasanya kalau di sekitar domba itu biasanya ada serigala, ada beruang, ada singa gitu ya. Nah, Daud sama teman-temannya jagain ini siang dan malam supaya nggak digangguin orang jahat dan nggak digangguin binatang buas. Nah, tapi karena mereka udah menjaga, mereka lapar. Mereka cuma minta sedikit makanan. Dia bilang, sampaikan ke bosmu dong, bagi makanannya. Kami udah menjagain dombamu supaya aman. Apa jawabannya orang kaya ini? Dibilang enak aja, minta-minta. Ini makananku sendiri. Padahal dia makanannya banyak. Dia pelit. Ya. Terus orang-orangnya Daud ngasih tahu dia nggak mau ngasih makan. Wah, jahat sekali dia, pelit sekali, duitnya banyak. Kalau gitu Daud marah. Dia kesel. Udah berapa hari nggak makan, mereka lapar. Udah bantuin, bukannya dikasih makanan sedikit, malah dihina. Dia marah. Ayo kita lawan dia. Nah, ketika istrinya Nabal, namanya Abigail, melihat itu, waduh bahaya nih kalau Daud sama pasukannya marah, kita bisa habis ini semua. Termasuk rumah kita ini, kita semua bisa mati nih kalau dia lagi marah. Wah, lalu si Abigail diam-diam dia datengin Daud
sama pasukannya, dia kirim makanan. Dia kirim makanan yang banyak. Terus si Abigail bilang gini, jangan marah Daud dan teman-teman. Ini aku bawain makanan, suamiku memang begitu, pelit, galak gitu ya. Jadi maafkanlah dia. Nah, Abigail menjadi pendamai antara Daud yang sedang marah dengan si Nabal yang pelit tadi. Nah, karena kebaikan si Abigail bisa menjadi pendamai dan Daud nggak jadi marah. Nah, itulah jadi pendamai. Ini sudah ada contohnya di Alkitab. Dia menjadi pendamai. Dia minta maaf atas nama suaminya ya. Dan Daud nggak jadi marah. Nah, dua orang yang tadinya mau berantem, ada yang mendamaikan. Itu baru namanya pendamai. Nah, kita itu juga harus bisa menjadi pendamai. Contohnya nih, kalau ada teman lagi berantem, ngapain sih berantem? Nggak enak loh berantem itu, ya kan? Nggak enak berantem itu, jangan berantem ya. Nah, jangan berantem. Ayo coba maafin. Coba inget-inget kebaikan temanmu. Iya, dulu baik. Nah, akhirnya dia nggak jadi marah. Nah, kita harus bisa seperti Tuhan Yesus menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan, kita juga bisa menjadi pendamai antara kita dengan teman kita dengan teman kita, kakak kita dengan adik kita, papa dengan mama. Wah, kita bisa jadi pendamai. Kak, aku nggak berani, gimana? Ya berdoa dulu supaya berani. Tuhan beri aku keberanian, aku mau jadi pendamai dalam keluargaku, aku mau jadi pendamai di antara teman-temanku. Nah, nanti Tuhan kasih keberanian supaya kita bisa menjadi pendamai. Jadi pendamai antara siapa? Antara teman dengan teman, antara saudara dengan saudara, antara siapa ya? Siapa lagi yang suka berantem biasanya? Koko sama Dede berantem. Wah, kamu yang di tengah-tengah, kamu bisa menjadi pendamai. Papa dan mama lagi berantem, kamu nyanyi di kamar, nyanyi berdoa, nanti papa mama dengar, nggak jadi berantem deh. Kenapa? Oh, anaknya lagi berdoa, masa kita berantem. Nah, itu kehadiranmu bisa menjadi pendamai di mana saja kamu berada. Nah, siapa yang pengen jadi pendamai? Atau jadi kompor? Jadi kompor gimana, Kak? Iya, temennya ini umpamanya si A sama si B lagi berantem. Malah ngomongin sama temennya si A. Iya, emang si B itu jahat banget itu. Udah hajar saja. Datengin si B. Iya, si A itu jahat banget. Hajar aja. Oh, jadi berantem A sama B. Gara-gara kita bukannya jadi pendamai malah jadi ngomporin gitu ya. Apa sih? Pemberontak. Nah, kita jadi gosipin orang lain, malah bangkit-bangkitin supaya marah. Nah, itu dipakai. Kalau begitu dipakai iblis itu ya. Terus itu jadi pemberontak daripada jadi pendamai. Iya, itu bukan jadi pendamai, itu namanya peace breaker. Pemecah kedamaian. Tapi kita bagi peacemaker, menjadi pembawa damai ya. Itu baru keren. Ayo, ada nggak punya pengalaman tentang menjadi pendamai? Mungkin di sekolah sebelum pandemi pernah lihat temennya berantem terus kamu deketin. Ayo baik. Ayo, ada yang mau cerita? Gimana pendamai? Yo. Nggak ada teman yang berantem sih. Nggak pernah ya? Di sekolahmu baik-baik ya? Semuanya baik, tapi kelas satunya agak kayak ngebully aku sih waktu kelas satunya. Kelas 2-nya mulai enggak, kelas 3-nya enggak, kelas 4-nya sih enggak sama temen yang suka bully gitu. Oh iya. Tapi kalau bersama sering ada yang ngebully. Waktu itu kan sebelum mau PTM nih, itu ada Happy Friday-nya, terus ada yang ngecek gitu. Maksudnya ngomongin yang bukan benar gitu loh. Namanya bully. Terus apa yang dilakukan Adrian?
Dia bilang aku lagi berdoa, dia bilang malah nggak berdoa. Aku Oh, nggak berdoa. Padahal dianya nggak itu lah. Padahal dianya nggak berdoa, dia ngechat. iya. Malah. Kalau tadi Ya, aku biarinin. Peter. Betul, Kak. Bentar. Siapa Peter ya, Peter? Ada pengalaman? Ada, Kak. Gimana, Saya pernah gimana? jadi pendamainya, Kak. Jadi saya dia ceritanya itu pas kelas berapa ya? 2C kalau nggak salah. Nah, itu tiap hari itu hampir kayak ada sahabat saya sama satu teman lagi, satu kelas. Nah, itu berantem. Hampir setiap hari sampai saya bosan. Sampai saya tuh pernah, Peter itu pernah ikut pas setelah Saya mau selesai ekskul basket itu sampai harus ikut lari-larian sama sahabat saya karena arkanya lagi mengamuk. Jadi kalau misalnya malah didamain malah ikut dipukul, Kak. Bisa Waduh. ikutan lari, bunyi bareng sampai saya mama mau saya tanya nih. Gak ada teman-teman yang lain kita ber-12. Biasanya bisa 14-an gitu. Soalnya gak ada takuma. Iya. Lama ya gak bisa. Lagi pada Tapi PAS kayaknya. Lagi pada PAS, jadi nggak bisa datang. besok aku mau PAS SPPKN. Iya. Ya nggak terlalu susah sih. Aku udah selesai Oke, Yeremia juga mau izin. meeting. Iya. Peter keren ya ceritanya. Wah, berarti. Tapi malah dilakukan sesuatu yang nggak bagus ke dia. Iya. Dia harus jadi pendamai. Pendamai. Memang jadi pendamai sih, tapi ya. Jadi pendamai memang ada resikonya sih. Kadang-kadang kita lagi mau baik, malah kena pukul juga. Ya dulu, Frit, maksudnya Gilbert. Kok kamu ganti? Nih lihat talinya. Lihat tali ya. Oke, Kak. Udah pada bisa. Ini tali ya. Talinya mau dipotong. Kak. Ya. Enggak, saya mau tanya, Kak. Apa, Peter? Di Jogja kan lagi ada tawuran, nggak ada yang bisa damain, Kak. Gurunya dong. Panggil gurunya. Enggak, bukan Apa, di Kak, talinya sekolah, diapain? Kak. Di luar lagi sekolah, lagi tawuran sepak bola, Kak. Oh, tawuran sepak bola. Ya susah kalau tawuran sepak bola itu. Mesti ada polisi yang mendamaikan. Talinya dipotong. Kayak tadi yang kayak dibilang. Jadi putus hubungan gara-gara berantem. Ini sering terjadi nih kan di mana-mana, nggak cuma di rumah, di sekolah. Nah, kita itu datang menjadi pendamai. Kita ikat lagi ya. Oke, dia ikat. Dia ikat ya. Wah, diikat nih. Tadi yang berantem tadi diikat. Nah, sama seperti Tuhan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang tadinya putus, coba sekarang lihat. Kita datang, udah jangan berantem. Nah, utuh lagi. Gitu. Begitu. Nggak ada potongannya lagi. Itu namanya menjadi pendamai. Caranya gimana, Kak Yudi? Caranya, mau dikasih tahu? Mesti perlu tali. Lihat ya. Kayak dikasih ya rahasianya ya. Jangan bilang-bilang ya. Rahasia ya. Nih kan begini. Lihat ya. Ini begini. Tangan kita di sini. Ya. Terus ini kita tarik. Oke. Di sini. Ya. Tapi kita ambil ini dulu sebelum kita taruh di sana. Diambil tali yang satunya. Oke. Oh, begitu. Terus? Tali yang ini ditaruh di situ tuh. Ini ditekuk ke sini. Terus ini ditutup. Nah, jadi ada begini. Ada posisinya. Tuh, posisinya.
Ada tekukan di situ ya. Nih ada. Oke. Nah, terus nih dipotong, yang ini nih dipotong, potong. Terus yang sini diturunin, yang sini diturunin juga. Nah, ini ada begini. Sebenarnya ini nggak begitu, sebenarnya begini nih. Sebenarnya bukan tali putus, yang diputus cuma dikit. Ya. Oke ya, nanti didoain ya. Nah, terus kita sambung nih. Kok sambungannya nggak ada, Kak? Lihat dulu nih, udah disambung kan? Sekarang Ya. Kak Yudi mau gulung kan? Nih Kak Yudi gulung nih di tangan sini. Lihat ini, Kak Yudi simpen di sini nih. Ditahan di sini nih. Nah, putar terus, sambungannya ada di sini. Nah, Kak Yudi pura-pura nurunin tangan begini sambil buka ini. Sambungannya udah hilang. Begitu rahasianya. Gampang ya, nanti boleh dicoba. Lihat videonya nanti di channelnya Kak Yudi ya. Lihat videonya di channelnya Kak Yudi. Nanti cari Kids Altar di channelnya Kak Yudi. Oke deh. Ternyata masih banyak yang ulangan ya, masih banyak yang PAS. Kita berdoa ya, biar anak-anak belajar sungguh. Udah selesai kerjain semua aku. Aku udah kerjain semua ulangan. Aku udah kerjain ulangannya semuanya. Udah. Hari ini, iya. Kak, saya belum selesai sebenarnya PAS-nya. Masih jauh, soalnya itu 12 hari. Maksudnya 11 hari PAS-nya. Shalom, Kak. Shalom. 11 hari sebenarnya PAS-nya. Hai Clay, aduh lama nggak ketemu sama Clay. Terus aku ujian Kak, soalnya jadi aku nggak bisa ikut-ikut terus. Iya. terlalu banyak ngikut. Oke, ya udah. Buka kameranya, kita foto dulu ya. Ayudi. Ya. Aku boleh ambil air minum nggak? Boleh lah, masa nggak boleh. Yuk foto dulu yuk. Buat kenang-kenangan. Sebelum belajar, pada mau belajar. Nanti kita berdoa buat teman-teman yang sedang ulangan ya. Oke, siap pasang wajah yang paling lucu. 1. Jangan paling lucu. 2. Paling jelek. Yang paling keren gitu. Yang paling keren kan maksudnya. Oke lah, paling keren. 1, 2. Ezekiel, mana Ezekiel? 1, 2. Mana nih, tutup. 1, 2, 3. Ezekiel. Sekali lagi. 1, 2. Belum. Masih ada yang ketutup. 1, 2. Pasang sarangnya. 1, 2, 3. Oke, yuk kita berdoa yuk buat teman-teman kita yang lagi pada PAS. Biar PAS-nya berhasil semua, tidak ada yang. Besok aku PAS PPKN. PKN, apalagi? Masih banyak. Mandarin. Iya, masih banyak. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar tentang menjadi pendamai. Jadikan kami dimanapun kami berada menjadi pendamai. Dimulai di rumah, menjadi pendamai di antara adik dan kakak. Menjadi pendamai buat papa mama. Jadi pendamai buat teman-teman di sekitar kami. Supaya kasih Tuhan terlihat nyata melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman ini dan melakukannya dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih Bapak, hari ini hamba berdoa khusus buat anak-anak-Mu yang masih di PAS, masih ujian. Tuhan, Engkau mempersiapkan mereka, Engkau berkati mereka, kecerdasan mereka, seperti Sadra, Mesa, Abednego, dan Daniel, mengerjakan soal-soal dengan baik. Berikan mereka semangat, berikan mereka sungguh-sungguh dalam belajar Tuhan, dan setiap apa yang mereka pelajari bisa mereka ingat kembali waktu mengerjakan soal-soal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Papa Mama juga dalam usaha pekerjaan mereka, boleh tetap lancar, bahkan mendapatkan berkat-berkat yang baru, pintu-pintu berkat Tuhan bukakan,
supaya papa mama bahkan di masa yang sulit ini tetap mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau berpisah, kami mau belajar, kami mengerjakan tugas. Tuhan kau berkati dan menolong kami semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Biar segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayangnya melingkupi kita, dan sukacita dan sejahtera dari Roh Kudus kiranya terus ada bersama kita dan keluarga kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat katakan, amin. 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 Sekali lagi selamat ulang tahun Adrian. Selamat belajar adik-adik semua. Terima kasih Kak. Adrian. Terima kasih Kak. Happy birthday Adrian. Ezekiel udah pakai topi Natal. Terima kasih semuanya. Jangan lupa tanggal 11 kita Natalan. Tanggal 11 habis Natalan di sekolah saya. Artinya ya kan Kak. Nah, Natalan ya. Terima kasih Kak. Sampai ketemu ya Bu. Bye-bye. Semangat. 11 Yang rajin. 11 Desember. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Adrian. Dakle. Semangat Dakle. Semangat, Leng. Semangat belajarnya. Semangat Gil belajarnya. Semangat Eva belajarnya. Bye-bye. Bye.